Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita masih pada pembahasan hak-hak suami. Hak yang keempat, hak suami atas istri ialah tidak mengizinkan seseorang memasuki rumah suaminya kecuali dengan seizinnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan rumah suaminya adalah tempat tinggalnya, baik miliknya atau bukan. Artinya entah rumah tersebut milik suami atau suami masih mengontrak atau menyewa. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idni wa la ta'dana fi baitihi illa bi idni wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa padahal suaminya berada di rumah kecuali dengan seizinnya. Ia tidak pula mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya, dan tidaklah ia nafkahkan sesuatu tanpa perintahnya, maka separuhnya diserahkan kepadanya. Ini menunjukkan besarnya hak suami. Seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah ketika suami ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Karena jika sewaktu-waktu suami menginginkan istri tersebut untuk digauli, maka istri senantiasa siap, tidak dalam keadaan berpuasa, dan juga tidak menginfakkan dari harta suaminya, tidak mensedekahkan dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya, dan juga tidak memasukkan orang lain meskipun itu karib kerabatnya kecuali yang diberi izin oleh suaminya. Dari Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu an bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada', ala wa inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan fa haqqukum alaihinna alla yuwatti anna furusyakum man takrahun wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Ingatlah bahwa kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun mempunyai hak atas kalian.
Hak kalian atas mereka ialah mereka tidak memasukkan di tempat tidur kalian orang yang tidak kalian sukai, dan tidak pula mengizinkan di rumah kalian kepada orang yang tidak kalian sukai. Dari Tamim bin Salamah, ia mengatakan, Amr ibnul As pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib untuk suatu keperluan, tetapi tidak mendapati Ali. Lalu ia pulang kemudian kembali lagi, tetapi tidak mendapatinya 2 kali atau 3 kali. Lalu Ali datang dan mengatakan kepadanya, bukankah engkau bisa jika engkau perlu kepadanya untuk menemuinya? Ia menjawab, kami dilarang menemui mereka di rumah-rumah kalian bagi siapa yang kalian tidak sukai. Maka juga karib kerabat, ya, saudara istri, jika dia belum mengetahui apakah kehadiran dia ketika mengunjungi saudara perempuannya di rumah suaminya, maka hendaknya tidak langsung masuk kecuali yakin bahwa dia pasti diizinkan oleh suami dari saudara perempuan kita tersebut. Dan izin di sini bisa izin dengan lisan dan juga bisa izin dengan keridhaan. Artinya suami tidak pernah mempermasalahkan dari karib kerabatnya, terutama ayahnya atau saudara laki-lakinya, ibunya, saudara perempuannya, paman dan bibinya. Tapi jika kita masih ragu apakah kita orang yang diizinkan atau bukan, maka hendaknya kita menunggu sampai yakin bahwa suaminya mengizinkan kita. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, jika tidak, maka tidak adanya suami di rumah tidak menyebabkan bolehnya bagi wanita untuk mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya. Bahkan pada saat tersebut larangan dipertegas atasnya, berdasarkan kesahihan hadis-hadis tentang larangan menemui para wanita yang ditinggal pergi suaminya. Ini mungkin dapat dipahami, sebab ketika suami berada di rumah maka ia mudah meminta izin kepadanya. Jika tidak ada di rumah maka tidak mungkin meminta izin kepadanya. Ini zaman dulu. Zaman sekarang lebih mudah lagi, ya, karena ada HP, ya, bisa langsung mengkabari suami akan hadirnya tamu siapapun, dan jika suami mengizinkan maka boleh tamu tersebut masuk ke dalam rumah tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini berisi isyarat bahwa suami harus dimintai izin ketika hendak mempersilakan orang lain masuk ke rumahnya. Ini mengandung kemungkinan jika istri tidak mengetahui keridhaan suaminya. Adapun jika dia mengetahui ridho suaminya mengenai hal itu, maka tidak berdosa atasnya. Seperti kebiasaan sang suami memasukkan para tamu di tempat yang telah disediakan untuk mereka, baik saat berada di rumah maupun bepergian. Untuk memasukkan mereka tidak diperlukan izin khusus untuk itu. Walhasil harus memperhitungkan izinnya baik secara terperinci maupun secara umum. Jadi kalau istri sudah yakin akan ridho suaminya, semisal suami memiliki ruang tamu khusus atau bahkan kamar tamu khusus, jika kerabat dekat istri datang maka tempatnya di situ. Kakak laki-lakinya, paman bibinya, atau bahkan orang tuanya kalau datang memang sudah biasa. Maka yang seperti ini tidak perlu setiap saat orang tua dari perempuan ini datang istri meminta izin, atau kakak laki-lakinya atau kakak perempuannya, karena sudah biasa kalau datang langsung masuk. Al-Imam An-Nawawi berkata, pendapat yang dipilih dalam hal ini bahwa maknanya hendaknya mereka tidak mengizinkan seseorang yang tidak kalian sukai untuk memasuki rumah kalian dan duduk di kediaman kalian, baik yang diizinkan itu pria asing atau wanita, ataupun salah seorang dari mahram istri.
Larangan ini mencakup mereka seluruhnya. Hukum masalah ini menurut para ahli fikih tidak halal bagi wanita mengizinkan seorang laki-laki dan wanita baik mahram maupun selainnya memasuki rumah suami kecuali orang yang diketahui atau diduga oleh istri bahwa suaminya tidak membencinya. Artinya suami membolehkan dan tidak mempermasalahkan. Kita menginjak hak yang kelima. Suami lebih besar haknya atas istrinya dibanding kedua orang tuanya, kedua orang tua istri. Jadi seorang wanita jika menikah, hak terbesar atas dirinya adalah suaminya, bahkan melebihi hak kedua orang tuanya. Itulah yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling berhak atas wanita? Beliau Rasulullah SAW menjawab, suaminya. Aku bertanya, lalu siapakah yang paling berhak terhadap laki-laki? Beliau menjawab, ibunya. Dan ini merupakan hak dan kewajiban timbal balik. Seorang wanita jika sudah menikah, maka yang paling berhak untuk dia berbakti kepadanya, yang paling berhak ia berbakti adalah suaminya. Dia harus berbakti kepada suaminya. Dan atas laki-laki, kewajiban atas laki-laki yang paling berhak untuk dia berbuat baik adalah ibunya. Maka ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita dia memiliki kewajiban, namun dia juga memiliki hak yang besar. Dia memiliki kewajiban untuk berbakti kepada suami. Dan tatkala dia dikaruniai anak-anak, maka kewajiban terbesar atas anak laki-laki adalah berbakti kepada ibunya. Bahkan hak tersebut kita sudah kaji di dalam kajian Adabul Mufrad. Hak anak atas orang tuanya, atas ibunya itu 3 kali lipat di atas ayah. Jadi hak yang terbesar manusia atas diri kita adalah kedua orang tua kita. Itu di atas segala manusia, seluruh manusia. Haknya melebihi guru kita, melebihi ustadz kita, melebihi siapapun. Dan di antara kedua orang tua kita tersebut, yang paling besar haknya atas kita adalah ibu kita. Jadi itulah keadilan Islam. Seorang istri berkewajiban berbakti kepada suami, dan ketika istri tersebut dikaruniai anak-anak, maka yang paling berhak untuk dilayani adalah ibunya. Artinya apa? Jika kedua hak itu berbenturan atas seorang anak, ayah memanggil, dalam waktu bersamaan ibu juga memanggil, maka kewajiban sang anak adalah memenuhi panggilan ibu terlebih dahulu, baru memenuhi panggilan ayah. Ini kalau berbenturan. Tapi kalau tidak berbenturan, maka bisa dikompromikan. Begitu juga ketika ayah minta harta, ibu minta harta. Harta kita terbatas.
Kalau kita kasihkan ayah, ibu tidak kebagian. Kalau kita kasihkan ibu, ayah tidak kebagian. Maka dalam kondisi seperti ini, ibu lebih berhak atas harta kita dibanding ayah. Tapi kalau hartanya banyak, ibu kebagian, ayah juga kebagian, tidak masalah. Namun jika berbenturan, hartanya terbatas, maka kita lebih mengutamakan ibu daripada ayah. Dan begitu juga kepentingan-kepentingan yang lain di saat berbenturan antara selera ayah dengan selera ibu, kita utamakan selera ibu. Keinginan ayah dengan keinginan ibu, kita utamakan keinginan ibu. Itulah keadilan Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada kewajiban atas wanita setelah hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib dibanding hak suaminya. Abu Dawud meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Qais bin Sa'ad, ia mengatakan, aku datang ke Hirah, lalu aku melihat mereka orang-orang Persia bersujud kepada panglima mereka. Ini kebiasaan orang-orang kafir, mereka melakukan sujud atau rukuk sebagai penghormatan kepada pembesar-pembesar mereka. Maka aku mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak untuk disujudi, diberi penghormatan. Kemudian aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku sampaikan, aku telah mendatangi Hirah dan aku melihat mereka bersujud kepada panglima mereka, padahal engkau wahai Rasulullah lebih berhak untuk kami sujud kepada engkau. Beliau bertanya, bagaimana pendapatmu sekiranya engkau melewati kuburku, apakah engkau bersujud kepadanya? Aku menjawab tidak. Beliau bersabda, jangan lakukan. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang supaya bersujud, niscaya aku perintahkan kaum wanita supaya bersujud kepada suami mereka, karena Allah memberikan hak pada suami atas mereka. Ini menunjukkan bahwa syariat kita melarang, mengharamkan siapapun sujud kepada orang lain, siapapun dia, bahkan kepada Nabi SAW sekalipun, baik ketika Nabi masih hidup maupun Nabi setelah meninggal dunia. Haram kita sujud kepada siapapun meskipun kepada baginda Nabi SAW, orang yang maksum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang sujud kepada Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, jika ada syariat sujud kepada orang lain, jika diperbolehkan, artinya hal tersebut dilarang, tidak boleh. Seandainya boleh, maka hukum asalnya adalah tidak boleh. Aslinya tidak boleh dan memang tidak boleh selamanya. Jika boleh, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan begitu besarnya hak suami atas wanita. Jadi perintah ibadah yang sangat agung, namanya sujud, itu adalah penghinaan diri seseorang kepada yang disujudi, yang dia sujud kepadanya. Dan ini tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seandainya boleh, maka Rasulullah akan memerintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka. Ini menunjukkan besarnya hak suami atas istri. Selanjutnya yang keenam, di antara hak suami atas istrinya, jika memanggilnya ke tempat tidurnya, maka tidak boleh menolaknya walaupun dalam kesibukan. Meskipun istri dalam keadaan sibuk apapun, sibuk masak, sibuk arisan, sibuk ngerumpi, suaminya kepingin, maka wajib mendatangi ajakan suaminya. Kewajiban istri ketika suami memanggilnya ke tempat tidur,
ialah istri tidak menolaknya selamanya, walaupun ia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Karena hal itu, penolakan tersebut menyebabkan laknat malaikat kepadanya, kecuali bila ia memberitahukan kepada suaminya tentang alasannya, lalu suami ridha dengan hal itu. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia tidak mendatanginya sehingga dia tidur dalam keadaan marah kepadanya. Suami tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat melaknat istri tersebut hingga waktu subuh. Jadi ancaman yang sangat berat ini menunjukkan dosa besar. Jika suami ngajak, istri ogah, kemudian suaminya ngedumel, suaminya dongkol, tidur dalam keadaan tidak terlampiaskan syahwatnya, maka wanita tersebut dilaknat oleh malaikat. Yang melaknat siapa? Malaikat, makhluk yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu doa dari malaikat saja mustajab, apalagi doanya sampai terbit fajar. Malaikat terus melaknat sampai subuh. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatabin ay rahlin lam tamna'hu nafsaha." Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, wanita tidak menunaikan hak Rabbnya sehingga menunaikan hak suaminya. Artinya tidak dianggap, tidak berarti ibadah seorang wanita sebelum dia menunaikan hak suaminya. Meskipun sholatnya rajin, sodakohnya banyak, puasanya banyak, rajin membaca Al-Quran, rajin menghadiri majelis ta'lim, tapi kalau dia belum menunaikan hak suaminya, maka itu tidak berarti sama sekali bagi wanita. Walaupun seandainya suami meminta istri untuk melayaninya saat bepergian, maka ia tidak boleh menolaknya. Ala qatabin atau ala rahlin itu di atas kendaraan. Jika suami minta, maka wajib istri untuk melayani saat itu juga. Karena memang laki-laki ini unik ya. Karena kalau tidak dilayani bisa berabe, nanti sembunyi di barabai ya. Karena jika tidak tersalurkan ya, itu akan terus bergejolak dan dikhawatirkan suami akan berpikir yang macam-macam. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak ajakannya, melainkan Rabb yang berada di atas langit dalam keadaan murka terhadapnya hingga suaminya ridho kepadanya. Imam Nawawi berkata, ini adalah dalil atas haramnya wanita menolak ajakan suami ke tempat tidurnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan secara syar'i. Haid bukan suatu alasan untuk menolak, karena suami mempunyai hak untuk mencembuinya di atas atau di balik sarungnya. Makna hadis ini bahwa laknat akan berlanjut atasnya hingga kemaksiatan tersebut sirna dengan terbitnya fajar, bertaubat darinya atau datang ke tempat tidurnya. Malaikat melaknat, Allah juga murka jika istri tidak memenuhi panggilan suaminya. Dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan hilang sampai suami ridho atau istri bertaubat dari perbuatan tersebut dan datang ke tempat tidurnya, atau dengan terbitnya fajar. Bahkan jikapun seandainya wanita dalam keadaan haid tetap harus melayani suaminya, tentunya dengan pelayanan yang berbeda. Kita telah bahas bagaimana suami mencumbui istrinya ketika dalam keadaan haid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang mahid. Mahid di dalam bahasa Arab ini namanya ismul makan, tempat keluarnya darah haid. Tiada lain adalah kemaluan wanita. Qul huwa adza, katakanlah wahai Muhammad, tempat keluarnya darah haid di waktu haid ya, ini isim makan sekaligus isim zaman. Tatkala tempat tersebut mengeluarkan darah haid, ada, itu ada penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita pada keluarnya, pada tempat keluarnya darah haid. Jadi yang dilarang adalah tempat itu saja. Adapun bagian yang lain halal bagi suami untuk mencumbuinya. Dan Islam adalah agama pertengahan. Orang-orang Yahudi mereka sangat berlebih-lebihan dalam bersuci. Mereka sangat berlebih-lebihan dalam bersuci. Ketika ada najis mengenai pakaian mereka, bukan dicuci tapi digunting, ditambal dengan kain baru. Itu cara bersucinya orang-orang Yahudi. Begitu juga ketika istri-istri mereka haid, mereka keluarkan dari rumah. Jadi ini bentuk diskriminasi terhadap wanita Yahudi. Dan tidak ada yang mengecam sampai saat ini. Wanita Yahudi kalau haid
itu dikeluarkan dari rumah. Memang yang dikejam itu cuman Islam ya. Agama lain kalau melakukan apapun itu tidak melanggar hak asasi manusia, tapi kalau Islam menjaga kehormatan wanita dianggap melanggar hak asasi manusia. Orang-orang Yahudi ketika istri-istri mereka haid ditaruh di luar rumah. Kebalikannya, umat Nasrani mereka bermudah-mudahan dalam hal najis. Najis mereka makan biasa. Babi mereka makan biasa. Menggauli wanita di waktu haid, berjima, melakukan hubungan seks dengan wanita haid, mereka tidak jijik. Jadi jijik itu sudah dicabut dari fitrah mereka. Jadi bertolak belakang antara umat Yahudi dengan Nasrani. Dan itu dalam banyak hal. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Islam pertengahan. Baik dalam akidah, ibadah maupun muamalah. Dalam akidah tentang keyakinan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Seorang manusia yang terlahir di dunia tanpa sosok ayah. Orang Yahudi menuduh Isa anak zina, Maryam telah berzina sehingga melahirkan Isa. Orang Nasrani gulu berlebih-lebihan. Orang Yahudi berlebih-lebihan dalam mencela, orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjung. Karena Maryam melahirkan tanpa ayah, tanpa suami, maka dianggap bahwa Isa adalah anak Tuhan. Dan ini lebih berat lagi, menganggap Tuhan melakukan sesuatu dengan Maryam. Umat Islam pertengahan. Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Dia sebagaimana hamba yang lain, namun dia adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Kembali kepada permasalahan kita, yaitu tentang wanita haid. Syariat Islam adalah pertengahan, melarang para suami untuk menggauli wanita pada tempat keluarnya darah haid, pada kemaluannya saja. Adapun yang lain diperbolehkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang membuat puas laki-laki atau suami, maka silahkan. Meskipun mungkin tidak semaksimal ketika menggauli di kemaluannya. Namun itu alternatif daripada pusing 7 keliling. Itu alternatif. Maka itu pentingnya punya ladang yang lain. Jadi kalau ada lampu merah bisa belok kiri. Kita lanjutkan hak yang ketujuh. Suami berhak untuk ditaati oleh istrinya selama tidak dalam kemaksiatan. Ketika wanita muslimah mentaati suaminya dalam setiap selain kemaksiatan, berarti ia mentaati Allah. Dan dengan demikian ia mendapatkan pahala. Jadi setiap suami memerintahkan kepada istri, istri melakukannya, maka istri mendapatkan pahala. Suami minta kopi, suami minta pisang goreng, suami minta ini, minta itu, istri melayaninya,
maka istri mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika istri mentaati suaminya, melaksanakan perintah suaminya, dia juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memerintahkan kepada para istri untuk taat patuh kepada para suami. Terutama ketika ketaatan tersebut dalam perkara yang tidak diselarasinya atau yang tidak dia sukai, berat dia melakukan, namun dia tetap lakukan untuk suaminya, justru pahalanya semakin besar. Ketika mungkin lagi enak-enakan main HP, suami pengen ngopi, berat, dia letakkan HP-nya segera, ya. Meskipun tinggal orang bilangnya tanggung, sedikit lagi dia tinggalkan, dia tangguhkan. Artinya dia tahu bahwa hak suami lebih besar dari hak temannya, teman di HP. Bahkan apabila yang sedang berkomunikasi dengannya adalah kerabat dia atau bahkan orang tua dia, dia tangguhkan terlebih dahulu, tunaikan dulu keinginan suami, penuhi dulu keinginan suami. Manasin air, bikin kopi, pahalanya lebih besar daripada ketika sedang dia suka atau memang sama-sama suka. Misal suami ngajak keluar, "Dek, ayo makan di luar." Seneng kan dia? Seneng, dapat pahala? Iya. Makan di luar, dia suka. Sekaligus dia menyenangkan suami, dia mendapatkan pahala. Lebih besar lagi jika yang diperintahkan oleh suaminya sesuatu yang saat itu dia tidak suka melakukannya. Ketika bermalas-malasan atau bahkan selera makan, maka sunnahnya istri itu mengikuti selera suami, bukan egois. Ini untuk mendapatkan pahala dari Allah dan keridhaan suami. Selera makannya berbeda, ya, karena dari latar belakang yang berbeda antara singkong dan keju. Istrinya anak keju, suaminya anak singkong. Sang istri berusaha mendapatkan ridho suaminya dengan menyukai apa yang disukai oleh suaminya. Meskipun kesukaan dia keju, dia paksa makan singkong. Meskipun mual dan nek, dia paksa. Ini pahalanya lebih besar daripada sama-sama seleranya. Karena kalau sama seleranya itu tidak ada tantangannya. Tapi ketika selera itu berbenturan, bertentangan, dan istri mengalah, maka pahalanya lebih besar. Bahkan ketaatan itu jauh lebih terlihat ketika mentaatinya dalam perkara yang tidak disukainya dibandingkan mentaatinya dalam perkara yang disukainya. Maka akan tampak apakah dia istri yang patuh dan taat atau tidak. Jadi tampaknya ketaatan itu ketika berbenturan antara selera suami dengan selera istri. Kalau sama-sama maka tidak terlihat lagi, karena tidak diperintah pun dia akan melakukannya. Ketika suami pengen nasi goreng, "Dek, bikin nasi goreng." Tanpa diperintah pun dia suka nasi goreng, dia akan bikin. Tapi ketika dia nggak suka, "Dek, bikinkan semur jengkol." Wah, dia anti banget sama yang namanya jengkol. Tapi demi
memuaskan suaminya, untuk mendapatkan keridhaan suaminya, dia pun masak semur jengkol agar mendapatkan keridhaan suami. Maka tampaklah pengorbanan dia, tampak ketaatan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi wanita untuk mentaati suaminya hingga dalam perkara yang tidak diketahui manfaatnya olehnya, atau dia tidak mendapat sependapat dengan pendapat suaminya, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keridhaannya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Walau anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabalin ahmar ila jabalin aswad, au min jabalin aswada ila jabalin ahmar, lakana nuluha an taf'al." Silahkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Baik, kita lanjutkan. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita supaya bersujud kepada suaminya. Seandainya suami memerintahkan istrinya supaya berpindah dari Bukit Ahmar ke Bukit Aswad, atau dari Bukit Aswad ke Bukit Ahmar, maka ia harus melakukannya. Berpindah dari satu bukit ke bukit yang lain, jelas itu berat. Dan mungkin tidak ada bedanya. Apa bedanya tinggal di bukit ini kemudian berpindah ke bukit yang lain? Mungkin seorang istri tidak memahami, tapi dia taati suaminya semata-mata ingin mendapatkan keridhaan suaminya dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tetap mentaati suaminya meskipun pada perkara yang dia tidak paham hikmahnya, dia tidak paham manfaatnya. Maka itulah istri idaman, istri yang salihah. Ketika suami menyuruh untuk pindah tempat duduk, maka istri salihah akan nurut saja. Bukan ngapain sih pindah-pindah, di sini enak-enak. Tetap dia pindah meskipun nggak paham apa manfaatnya suami menyuruh dia pindah dari tempat duduk yang sekarang kemudian memindahkannya ke tempat yang lain, meminta untuk pindah ke tempat yang lain. Namun kebanyakan wanita sekarang ini justru berat untuk mentaati perintah suaminya meskipun dalam perkara yang dia mampui. Tersinggung kalau disuruh suaminya. Misalnya suaminya memerintahkan, "Dik, tolong itu ruang tamu dirapikan." Gak usah disuruh-suruh, nanti juga dirapikan. Dia pengen suaminya itu sakit hati, padahal dia mampu, ringan pekerjaan itu. Tapi kalau disuruh suami itu tersinggung. Padahal kalau dia tahu ketika dia membersihkan sendiri tanpa disuruh suami, dengan membersihkan dengan suruh suami, itu pahalanya lebih besar. Karena ketika disuruh suami, dia dalam rangka menjalankan perintah suami, dan melakukan perintah suami itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk lebih indahnya kata-kata yang hendaknya dikeluarkan oleh istri ketika mendapat perintah dari suami padahal dia juga ingin melakukannya. Semisal suami memerintahkan seperti tadi untuk merapikan ruang tamu, atau ingin masakan tertentu, "Dik, bikin pisang goreng dong hari ini." Kalau jawaban seperti tadi jelas membuat sakit hati suami. Gak usah disuruh juga digorengkan. Pisangnya banyak, tepung juga banyak. Emang kalau gak digoreng mau diapain? Ganti kata-katanya. Wah, kita sehati dong. Adik juga maunya seperti itu. Kita memang jodoh, kan indah. Kan sama-sama dikerjakan juga. Tapi yang pertama menambah dosa. Gak disuruh juga pasti dilakukan, ya sambil sewot, ya bibirnya monyong kanan monyong kiri. Yang kedua dengan kemesraan menambah keharmonisan rumah tangga. "Dik, lakukan ini dong, Dik, lakukan itu dong." Wah, sehati dong kita. Tadi juga dalam hati seperti itu, kepingin melakukan itu. Nah, kan enak didengarnya. Dia mendapatkan pahala, suami ridho, lebih membahagiakan suami, dan tentunya pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.